karena dia selalu berpikirnya duit terus gitu. Nah ini bahaya orang kayak gini nih. Nanti dia terjerumus kalau melampaui batas, jadi seperti dia bisa melebihi dari kewenangan kepala. Wah, ini nggak boleh kayak gitu. Makanya saya nggak berhentikan di tengah jalan, nggak selesaikan. Tapi alasan saya sangat mudah. Saya ingin semua orang belajar, punya pengalaman. Jadi sementara istirahat dulu. Nanti kalau di dalam istirahat itu dia baik, kan berarti ada giliran lagi. Tapi kalau diistirahatkan marah-marah, ngamuk-ngamuk, terus melakukan tindakan yang baik, sebenarnya dia menutup jalannya sendiri. Tapi aku nggak begitu, tetap tak pernah melakukan sama, nggak. Malah tak itu akhirnya inspektorat datang ke sini, malah dia yang dimarahin sama inspektor. Kamu itu sudah keliru ini. Untung aja Pak Jarwo itu orang baik, kalau enggak malah kamu. Karena habis itu dia nggak masuk kantor lama. Mungkin malu atau apa setelah melaporkan saya, dia nggak masuk kantor. Saya malah coba ditanyain apa? Iya Pak, saya masuk ini. Dan dia tak perhatikan aja. Jadi gimana? Ini kan kalau ditutupi kan nggak bisa. Kadang absennya kan jelas. Kalau mau, yang paling bisa dimengerti adalah satu, ambil cuti. Cutinya sudah diambil, masih turah. Cutinya dipotong dulu, sisanya masih kena sanksi hukum gitu. Ya. Dikurangi lagi. Supaya bisa dikurangi gimana caranya? Izin sakit, bukan sakit itu karena setelah cutinya habis, sakit itu tetap diberikan, nggak awalnya sakit harus ngambil hak cuti. Tapi kalau sakit beneran, sementara hak cutinya nggak ada, asal ada surat dokter ya. Nah, begitu. Terus dicari-cari lagi untuk bisa mengampuni nggak masuknya itu supaya bisa diterima secara administratif. Sebenarnya hanya untuk menanamkan supaya dia menyadari itu. Tapi tetap di BAP. Jadi bahasanya gini, saya ini sebenarnya tidak ingin menghukum itu, tidak ingin. Dan itu sebenarnya juga kalaupun saya terpaksa harus menghukum, itu bukan mau saya. Itu sebenarnya karena Anda yang melakukan sesuatu dan Anda harus menerima konsekuensi. Jadi bukan karena saya, tapi karena Anda gitu. Nah, Anda yang berbuat, seandainya ada pilihan, terus aku bilang, saya harus melakukan apa? Kadang saya tanya, saya harus melakukan apa? Kalau aturannya begini-begini, coba berikan jalan keluar. Saya bilang, kalau dia nggak bisa juga. Iya Pak ya. Nah ya, apa? Saya nggak menjatuhkan hukuman. Waduh, ini hilangkan dulu bukti-bukti ini supaya tidak. Tapi caranya gimana Pak? Absen. Iya. Ayo, gimana caranya? Itu kadang-kadang tak kembalikan begitu. Jadi saya itu nggak menginginkan. Nah caranya supaya Bapak Ibu tidak dijatuhi hukuman, ya jangan melakukan. Karena sebenarnya nggak ada kok yang menjatuhkan, yang menghukum dia diri kita sendiri. Karena kita melakukan itu gitu loh maksud saya. Ya, akhirnya dia baik. Tapi yang bersangkutan kemudian berubah sikap enggak? Berubah. Ya saya nggak bisa mengukur dalamnya orang ya, tapi saya kan memang nggak pernah menunjukkan kebencian dengan siapa saja. Saya katakan bahwa saya bisa berbuat baik pada siapa saja, bahkan termasuk orang yang membenci saya. Tapi saya mungkin tidak bisa perlakukan sama dengan semua orang. Pasti dalam hal tertentu, ketika saya harus memilih seseorang untuk dipromosikan atau diberikan amanah, saya akan pilih orang yang baik. Tapi saya dalam pergaulan ini nggak terlihat siapa yang saya benci atau siapa yang saya suka. Semuanya saya suka. Tapi ketika saya harus membuat pilihan, memilih, pasti itu akan saringan saya akan berguna. Itu misalnya kalau milihnya satu, berarti saya akan pilih yang terbaik di antara itu. Kalau dua, milihnya dua. Kalau pilihannya lebih banyak, ya semuanya bisa dapat. Kalau pilihannya banyak, iya. Ada masalahnya faktor harus memilih itu membandingkan dengan yang lain. Enggak, karena saya melihat kan tingkat kesalahannya cukup tinggi ya, sampai membuat fitnah ya. Iya kan. Jadi membuat fitnah. Dan itu terdengar oleh orang-orang Senayan. Terdengar, justru dia tuh kirim surat ke menteri. Ke menteri. Ya salam. Ke menteri, akhirnya menteri menugaskan inspektorat.
Tapi namanya untuk penyelidikan, bukan penyidikan. Jadi tidak membenarkan, tidak langsung, tapi tolong diselidiki. Namanya itu kelayakan dilanjutkan apa tidak gitu. Unsur nekat itu ya. Memang orangnya nekat memang. Tapi dia termasuk kelompok aliran Islam jalur kelas itu ya. Ibadahnya kayaknya wajib kayaknya gitu. Tapi kok seperti ya, tapi sama sebenarnya. Dulu ketika jadi PPK saya itu sering udah saya siapkan Pak Zin ada perempuan sampai gitu. Iya, jadi dia jadi itu. Iya. Aku udah tapi ya nggak apa-apa Rin, yang penting kita memang niatnya kesini tuh mau cari proyek sejak awal. Dia memang orang proyek, dulunya sering bangun apa gitu. Begitu tahu ada kantor baru, nah ini kantor ini pasti ada proyeknya. Nah dia ya udah niatnya salah. Tapi waktu itu kan saya nggak sudut sama orang. Saya itu nggak bersudut, kecuali orang itu membuktikannya sendiri. Luar biasa ya. Ya kalau orang lain mungkin marah besar. Sampai segitunya. Ya, bahkan pertama ngancam saya. Bapak ini pokoknya saya nggak bisa mencegah Anda. Saya melarang pun kalau Anda melakukan kan saya nggak bisa. Silakan lakukan aja. Nggak apa-apa. Kalau menurut Anda itu baik, silakan. Tapi saya tidak menyuruh, saya tidak melarang. Nggak bisa saya melarang orang lain. Ya, saya bukan Anda gitu. Silakan. Tapi dari jauh dulu awalnya gitu. Wah, dia kan malu sendiri. Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada yang bisa melarang. Kalau Anda ingin berbuat, ya nggak ada yang bisa melarang. Tapi kalau Anda mau tabayun, mau diskusi ya boleh. Ya dia waktu itu sampai gini, Pak tolong kalau saya nanti Bapak jadikan PPK, nanti saya akan kasih ini sini. Nah nanti aja lah, nggak usah ngomong begitu, nggak usah dipertimbangkan. Itu sampai jadikan begitu. Luar biasa. Nah, ini memang sudah transaksional betul. Wah ini nggak bisa, nggak bisa. Sekarang masih staf sini Pak? Masih. Luar biasa. Senior ya, tapi ya nggak, kontribusinya nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kadang-kadang kan kita mengatakan ini tidak semua yang termasuk kita angkatan pertama gitu, bukan angkatan yang 2018 rekrut pindahan dia. Pindahan. Bukan dia kan PNS. Pindahan. Sebenarnya bermasalah itu pindahan itu. Aku bermasalah. Iya. Aku yang pindah ke sini bermasalah semua. Aku udah ngomong ya Pak, saya ini butuh orang membantu saya. Bukan saya dibebani dengan hadirnya orang lain. Kemudian saya energi saya kan terbanyak. Jadi akhirnya itu pegawai pindahan yang kecuali Pak Nurdin sama Pak Andi itu harus lewat saya. Mereka itu nggak lewat saya, tahu ada SK ada turun saya. Kok bisa Pak? Ya nggak tahu. Nggak ada lolos butuh. Kok bisa ya? Makanya. Dan setelah di sini dia bermasalah. Loh, enggak kok mendadak ada SK di sini gitu. Ya mungkin ceritanya gini, dulu Pak Dirjen itu memang menawarkan kepada seluruh LPMP se-Indonesia. Karena ini ada LPMP baru dan kekurangan tenaga, bagi mereka yang memenuhi persyaratan pengadaan barang jasa, terutama untuk jadi PPK itu bendahara gitu loh, yang punya syarat-syarat itu. Atau yang enggak, asalkan dia mau pindah ke sini dia bisa. Nah itu pindah. Tapi tanpa sepengetahuan saya gitu loh. Ya kan harusnya nggak bisa begitu dah. Iya harusnya orang gimana yang melangkahi lah kan. Aku nih sampai Pak Sepatu dulu bagian kepegawaian dulu. Ini udah pensiun sekarang. Kemarin tulannya dulu apa gitu. Nggak tahu. Lupa saya bilang, Pak gimana ini orang-orang kok begini. Udah Pak Jaroko, ya saya juga nggak bisa ini, tapi sudah anggap aja kayak Australia itu dulu Pak Jaroko. Australia itu sekarang maju. Itu dulu pembuangan Bromoncora itu. Itu saya masih ingat kata-kata itu. Australia itu dulu tempat pembuangan Bromoncora, tapi sekarang maju.
Ya lah, ya itu banyak bahasa penghibur. Ya kalau memang adanya begitu mau saya apain lagi. Dan saya selalu berpikir saya harus mengambil sikap itu yang tidak memperburuk keadaan. Meskipun ini mungkin tidak membantu, tapi paling enggak jangan memperparah ya. Maka sikap saya harus bagaimana ini. Saya bisa bertindak keras, bertindak ini, tapi saya tahu tindakan itu tidak memperbaiki, tidak memperbaiki keadaan. Maka saya harus ambil hatinya aja nih. Kadang-kadang Pak Anu kemana kok nggak kelihatan, saya telepon nggak diangkat. Iya Pak, kemarin sibuk kan. Loh nggak gini caranya itu. Kalau kamu jadi staff, ada pimpinan nelpon kamu, mungkin kamu nggak sempat lihat HP karena sedang kegiatan apa, tapi kan terlihat miss call. Itu etikanya langsung dibalas, atau mohon izin Pak, maaf, apa ada yang bisa kami bantu. Kalau kamu nggak berani nelpon karena mungkin pulsanya agak takut kurang, pasti nanti kepalanya kan nelpon balik kan, tapi kan nggak ada respon sama sekali, nggak ada pertanyaan, nggak ada apa. Iya Pak, nggak boleh begitu Pak, jangan begitu. Tapi saya kan gitu, saya waktu di Blora, jangan begitu. Kalau kita ditelepon karena nggak sempat, saya misalnya saya buka HP, loh kok ada Pak Dirjen nelpon saya akan balas langsung telepon. Kalau nggak diangkat, saya langsung beri WA, mohon izin Pak, mohon maaf tadi saat bawa telepon saya sedang, terus saya telepon balik tapi nggak terangkat gitu loh. Karena beliau kan juga membaca, oh, sudah ada miss call-nya kan masuk. Itu caranya, etikanya, sopan santunnya begitu kan. Udah lewat terus lalu nggak biarin saja, ini nggak boleh. Ya kalau itu tidak kamu pikirkan. Tapi yang saya khawatir kalau kamu memikirkan sesuatu yang kamu tidak suka sama saya, itu yang menjadi masalah. Kan jadi pengganggu itu, mengganggu dirimu sendiri maksudnya. Kalau saya nggak pikirin gitu. Karena saya selalu mengatakan jangan sampai kita tuh disiksa oleh perasaan kita sendiri. Ya caranya dengan kita tidak suka sama orang lain. Maka saya nggak mau orang lain mau membuat saya tidak suka, silahkan, tapi saya tidak akan izinkan saya tidak menyukai orang lain. Karena itu menyiksa diri Pak. Karena menyiksa diri. Tapi untuk melangkah ke sana kan butuh latihan yang cukup lama. Butuh latihan, betul. Ya, apalagi Bapak sudah sampai tidak bereaksi negatif terhadap staf yang fitnah kan. Oh iya, latihannya kan nggak sebentar Pak. Karena nggak pengalaman hidup yang sekiranya bisa memperkuat hal itu. Maksudnya pengalaman hidupnya Pak Jarwo. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, pernah punya pengalaman seperti itu untuk bisa memaafkan staf yang memfitnah, itu kan nggak mudah Pak. Iya, betul. Ya kan? Tapi ternyata Bapak bisa. Nah, untuk bisa seperti ini biasanya tidak lepas dari sebuah pengalaman hidup. Saya hanya merasakan begini, bahwa saya ini berbuat baik ke orang lain itu sebenarnya bukan untuk berbuat baik pada orang lain. Saya sedang berbuat baik untuk diri saya sendiri. Itu yang Bapak tanamkan. Iya. Jadi sebenarnya nggak penting orang lain itu, nggak penting bagi saya. Nggak penting, bahkan semuanya pun nggak penting gitu. Pemahaman itu dari siapa atau terilhami dari apa? ya mungkin terilhami dari saya pernah ngaji Al-Hikam itu. Jadi sebenarnya makhluk itu tidak penting. Makhluk itu tidak penting gitu. Yang penting itu Tuhan. Yang penting itu Allah gitu. Nah, Tuhan itu menyuruh saya apa? Tuhan itu menyuruh saya berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Jadi adanya orang tidak baik itu sebenarnya yang membantu saya supaya saya bisa berbuat baik gitu. Kalau nggak ada orang nggak baik ya saya nggak bisa berbuat baik. Jadi benar ya udah nggak. Kalau boleh tahu kalimat Al-Hikam yang mana itu Pak? Bahwa sebenarnya kita ini kan digerakkan oleh Tuhan. Sementara yang ada di luar sana itu hanya bagian dari cara kita untuk mensikapi. Itu pun juga karena kehendak Tuhan gitu loh. Jadi kalau Tuhan menyebabkan orang jahat, orang ini gitu, itu jangan sampai kamu terperosok dengan orang yang ada di sana gitu. Gini. Kalau kita itu masih mengakui bahwa orang lain itu punya kekuatan mempengaruhi kita,
itu berarti sebenarnya ketuhanan kita kurang bagus gitu. Dalam hal ini berkata begitu. Kalau orang lain, kita merasa bahwa orang lain itu punya kekuatan. Sampai aku, oh gara-gara dia aku sekarang jadi begini. Gara-gara dia gitu. Gara-gara dia, berarti dia itu bisa mempengaruhi saya gitu. Sebenarnya enggak bisa. Jadi kalaupun terpaksa kita kok ternyata menderita betul gitu, kita bukan benci sama dia gitu. Kita tersenyum sama Tuhan gitu. Tersenyum sama Tuhan. Om itu hanya perantara semuanya. Ya perantara. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya senyum aja gitu. Senyum aja gitu. Kita bereaksi apapun sebenarnya, sebenarnya tidak sungguh-sungguh bisa merubah keadaan dari luar sana. Tapi yang sudah pasti, kalau reaksinya itu negatif, yang paling menderita ya kita sendiri. Umpamanya kita puas membuat orang lain menderita, ya puasnya itu hanya sesaat aja. Sebenarnya kita melihat, saya mohon maaf, saya sedang mencari kalimat al-hikam yang sesuai dengan itu. Iya, aku nggak ini karena saya nggak tahu bait, nggak hafal baitnya ya, baitnya dalam itu kan penjelasan dari kiainya, ustadznya itu. Waktu itu di Surabaya ya, Pak. Kiai siapa yang Salim Al-Bahresi. Salim Al-Bahresi itu, padahal beliau itu ngomongnya itu pelan. Tapi saya itu merasa betul Pak. Saya kayak begini. Ya kalau yang saya hafal itu malah begini. Apakah kamu merasa puas disanjung terhadap sesuatu yang kamu tidak memilikinya? Beliau juga memberikan contoh. Ya, misalnya gini. Kalau ada orang mengatakan untutmu wangi, itu sanjungan atau hinaan? Hinaan. Itu yang kelihatan. Sebenarnya kalau orang yang sampai pinter ya, itu sanjungan atau hinaan? Padahal nggak pinter. Nggak apa, manusia itu kan nggak pinter sebenarnya. Nggak ada manusia yang pinter. Manusia itu ilmunya dari Tuhan. Jadi hanya dititipin Tuhan aja. Jadi makanya kemudian menyebutnya alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi kita kan terasa betul menghina betul kalau untutnya sampai wangi ya. Itu terhina kan. Padahal yang kita katakan sampai itu baik hati, baik banget ya, itu juga menghina. Sebenarnya karena kita merasa diri kita jadi baik, terus akhirnya kita jadi sombong. Enggak, sebenarnya kita harus mengatakan gini, enggak, yang baik itu hanya Allah. Kebetulan saya dititipin kebaikan. Saya itu hina, jelek gitu, rusak gitu. Kalau enggak karena rahmatnya Gusti Allah itu. Dialihkan gitu. Iya benar. Dialihkan gitu. Jadi sebenarnya kalau ada orang nyanjung kamu, itu sama saja dia itu mengatakan kalau untutmu wangi. Ya misalnya kalau pacarmu itu orangnya baik ya, itu harusnya saya dia lagi ngatain sama saya kalau untut saya itu wangi gitu. Iya. Padahal saya enggak gitu loh. Ibaratnya gitu loh. Oke. Itu yang dikembalikan ke al-hikam. Ini lagi Pak yang menarik bagi saya itu, kalau tadi sudah ketemu jawabannya ya. Yang menarik lagi itu Bapak sampai rela meninggalkan keluarga berbulan-bulan. Itu motivasinya apa Pak kira-kira? Dulu memang saya punya motivasi. Dan mohon maaf sekaligus bagaimana sikap keluarga terutama istri ya? Saya menyampaikan kepada ibunya memang, kalau ini saya diberi tugas, saya hanya berpikir begini, mungkin ada nilai tambahnya dari sisi tukin saya lebih besar. Kalau saya hitungkan tukin saya ini akan kita gunakan transport pulang. Artinya kelebihannya itu untuk transport, dan kita akan kembali menerima seperti semula. Lalu apa? Lalu kalau bedanya apa gitu? Bedanya gini, kalau saya ini mau mengajak kebaikan, maka saya punya kesempatan. Tapi kalau saya mau mengajak keburukan, saya juga punya kesempatan, karena saya punya kekuasaan. Punya kekuasaan gitu. Ya harapannya nanti misalnya gini, anak-anak itu merasa bangga kalau ayahnya sudah mengambil kesempatan untuk melakukan itu.
Dari sisi materi saya tidak berkurang, saya meskipun jauh saya tetap bisa pulang dengan biaya itu gitu. Ya itu. Lalu saya memang menyampaikan ke ibunya. Ya kalau menurut saya dulu saya punya keinginan ketika saya jadi staf, saya punya harapan kepada kepala saya yang mungkin nggak akan tersampaikan. Saya bisa nih, berarti harusnya begini gitu ya. Tapi kan nggak bisa, saya cuma mengusulkan aja gitu. Nah sekarang saya punya kesempatan ini, saya coba lakukan gitu. Ya, cita-cita saya cuma pengennya gini, saya pengen betul dulu tuh, saya pengen sekolah itu menjadi tempat-tempat yang aman, nyaman, menyenangkan, orang-orangnya itu ramah, bahagia. Saya malah nggak begitu peduli dengan konten materi pelajaran, anak-anak itu bisa menguasai apa, enggak, bukan itu gitu. Tapi anak-anak itu dia bahagia di sekolah. Kalau saya melihat anak-anak tersenyum itu, saya senang, bahagia itu. Nanti anak-anak yang bahagia dia akan menemukan jalannya sendiri, dan dia akan belajar menjadi sesuatu yang belajarnya itu benar-benar menjadi sebuah kebutuhan, terus pembelajar dan diingat belajarnya. Bukan seperti saya kan merasakan, saya diajari guru saya sampai sekarang saya ingat, tapi bukan mata pelajarannya, nasihat-nasihatnya. Benar. Nasihat-nasihatnya. Dulu kan saya dimotivasi oleh kepala saya yang menyebabkan saya mau kuliah itu. Kalau saya hitung-hitungan jelas nggak mungkin saya kuliah, nggak punya biaya. Tapi kepala sekolah saya mengatakan, jangan kau gunakan kemiskinanmu itu sebagai penghalang untuk meraih sukses. Ya saya ceritakan itu ya. Nah sekarang ini saya katakan gitu, jangan kita bersandar pada kelemahan. Jangan kamu gunakan alasan kelemahan kita ini menyebabkan kita nggak sukses itu. Kita kan di daerah terpencil, kita kan nggak punya fasilitas. Itu sama seperti tadi orang tadi, kita kan miskin, kita kan nggak bisa kuliah, kita kan nggak bisa, karena nggak mungkin. Karena keterbatasan itu kita harus mulai untuk supaya bisa. Itu yang menyemangati saya bisa kuliah sampai berprestasi. Kalau karena bukan itu mungkin saya nggak. Saya itu bukan nggak pernah belajar dulu sekolah, tapi kuliah itu saya duduk paling depan dan memperhatikan dengan serius, nggak pernah ngobrol, nggak pernah apa. Bahkan kalau ujian saya juga membayangkan wajah dosen saya bayangkan di otak saya. Saya bisa mengungkap semua apa yang saya pikirkan zaman dulu. Maksudnya gimana Pak? Misalnya saya ujian ya, kan saya diajar oleh Pak Suyono misalnya. Kayak kalau diajar Pak Suyono itu saya mengamati semua ekspresinya. Oh gitu. Iya, ekspresinya, kata-kata kunci yang dia pakai. Tidak perlu saya menghafal semuanya, tapi saya bisa merangkai kata-kata persis seperti yang dia pikirkan gitu. Persis seperti yang dia pikirkan atau persis yang dia sampaikan? Ya persis yang dia pikirkan, malah nggak sama dengan yang disampaikan. Tapi saya bisa ngambil kata kunci. Aku kalau ujian itu nilai saya di AA terus. Padahal kan saya misalnya mengamati, misalnya beliau sering menggunakan kalimat ini, kalimat itu misalnya. Kalimat itu yang saya pakai, cara berpikirnya beliau itu seperti itu. Saya memahami cara berpikirnya aja. Jadi kalau ulangan, jadi persis seperti yang dia pikirkan gitu. Itu. Aku juga nggak tahu itu apa, saya nggak tahu itu. Tapi dulu saya memang punya kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Saya bisa memahami orang lain, mudah memahami orang lain. Orang ini maunya begini. Karena saya ingin memahami orang lain itu bukan untuk mendebat, bukan untuk melawan. Saya memang memahami untuk mengerti, supaya saya tahu apa yang diinginkan. Dan ketika saya tahu apa yang diinginkan, saya bisa memberikan pelayanan seperti yang diharapkan. Maka dia senang gitu. Itu orang tua di kampung saya itu kalau saya pulang senang dia, sampai berjam-jam itu saya datang ke rumahnya. Malah dicari-cari karena dia merasa mendapatkan orang yang bisa mau mendengarkan, mau mengerti dan respon, kayak gitu. Jadi dengan teman-teman juga begitu, saya sering ngalah. Kalau memang itu tidak penting, kenapa saya harus berdebat untuk sesuatu yang tidak penting? Nggak ada gunanya. Nggak ngalah, saya ngalah. Dan lebih banyak menjadi pendengar. Iya.
Ya, jadi saya udah ngerti kok maksudnya begitu. Jadi kalau saya nggak cocok ya nggak apa-apa, nggak cocok, tapi nggak perlu harus menunjukkan suatu perbedaan yang sangat. Saya mengerti aja bahwa Anda seperti itu, tapi mohon maaf saya nggak bisa gitu lah. Tapi saya nggak harus kemudian berhadapan-hadapan, benturkan gitu. Iya. Ya cukup kita mengerti aja. Itu. Kembali ke Al-Hikam dikit Pak. Dari Al-Hikam ada nggak hal lain yang cukup apa Pak ya? Kalau tadi kan Bapak ada sebuah peristiwa dan seiring pelajaran Al-Hikam yang Bapak pernah dalami, Bapak dapat meredam sebuah peristiwa besar itu. Ada nggak peristiwa lain Pak yang tingkatannya sama atau mungkin jauh lebih besar, di mana dapat Bapak sikapi dengan tenang dari beberapa materi Al-Hikam yang akan Bapak dalami? Karena ini menurut saya kok penting. Ya apa ya, kalau sebenarnya saya sudah begitu banyak lupa ya kalau di Al-Hikam itu, kecuali yang memang mengalami peristiwa kayak gitu tadi itu. Itu. Tapi beberapa ini teringat lagi ketika yang menyampaikan Gus Baha itu. Oh, gimana Pak? Gus Baha kan juga menyampaikan Al-Hikam itu, bahwa sebenarnya itu yang disebut bahwa yaskuru Allahu la'alakum tuflihun itu. Barang siapa yang bersyukur maka dia akan masuk beruntung gitu. Sebenarnya bersyukur itu ternyata gini, dia menerima apapun yang terjadi itu sebagai sebuah kebaikan. Cara gampangnya gini Rojo, ya untunglah kita begini, meskipun kita gini, untung kita masih bisa jalan, tangga kita kemarin malah lumpuh tidak bisa melakukan. Nah gitu namanya. Itu mensyukuri itu maksudnya gitu. Biasanya gini, ya untung lah waktu itu naik sepeda ontel. Tonggo kita itu tidak punya sepeda gitu. Itu yang itu istilahnya akibat itu yang itu. Yasykurullahu la'alakum tuflihun. Bersyukur itu pokoknya kita selalu melihat bahwa yang diberikan pada kita itu adalah yang baik. Ya, tapi memang masalahnya kalau kita salah membandingkan kan. Tadi kan kita bisa bersyukur karena membandingkan gitu. Nah maksudnya tadi itu supaya itu jadi syukur, maka bandingkanlah dengan yang tidak enak. Contohnya gini misalnya, kalau saya membandingkan sekarang ini kita nggak boleh menerima honor. Waktu itu saya seminggu itu bisa buka kegiatan atau ngajar di mana gitu, itu bisa sampai 3 kali dalam seminggu ya. Nah, setiap kali itu 2 jam. Kalau 1 jamnya 900.000 kan begitu. Ya. Oh, itu kan banyak sekali gitu. Zaman semono gitu kan. Tapi ketika kita nggak ada, lalu yang dibandingkan itu Rasulullah. Tapi aku nggak ngono ya kayak gitu. Supaya kita tetap tersenyum gitu. Yalah, wis untung bawa Dewi. Coba banding ke zaman biyen, waktu kita kerja pertama kali malah nggak ada tambahan apa-apa. Gitu. Aku kan sama Pak Kadis itu kan Pak Kadis. Zaman kita nggak ada Pak Jorgon, nggak salah banding ke Pak Kadis. Oh iya betul ya betul. Jadi guyon aja gitu supaya. Iya gitu carinya. Iya itu. Pak. Ini tampaknya jamnya sudah jam 10. Waktunya Bapak istirahat. Ya nggak apa-apa. Ya. Jadi mungkin kita lanjut kapan-kapan Pak. Ya. Kalau misalkan Bapak terbesit ada pikiran